4. Ya, selamat pagi Bella. Terima kasih sudah hadir tepat waktu. Hari ini Ibu hanya ingin mendengar kamu menyampaikan apa yang sudah kamu tulis ya. Jadi tidak ada hal yang mungkin nanti Ibu perbaiki, kecuali nanti kalau ada hal-hal yang kamu sampaikan dan tidak Ibu pahami. Ya, waktu selanjutnya Ibu berikan kepada Bella. Pagi. Karya tulis saya yaitu yang berjudul positif dan negatif makanan kaleng bagi kesehatan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang positif dan negatif makanan kaleng bagi kesehatan. Yang pertama, penampilan makanan kaleng masuk dalam makanan instan atau saji. Saya baca memang benar makanan kaleng memang makanan yang diawetkan dalam kurun waktu lama. Secara umum pengalengan makanan dilakukan dengan cara mencegah masuknya mikroorganisme lain. Ini membuat makanan kaleng bertahan lama jika disimpan dengan benar. Makanan kaleng juga dapat bertahan hingga 1-2 tahun. Nah, karena makanan kaleng dapat disimpan hingga dalam waktu kurang lama, makanya banyak orang yang menggunakan makanan kaleng untuk persediaan makanan biasanya seperti di rumah, kayak contoh salah satunya ikan sarden biasanya itu kan sering ya di rumah kan ya. Dan terus selain itu biasanya judul peran keluarga dalam pendidikan identitas anak di era digital saat ini. Memasuki poin pertama yaitu latar belakang. Latar belakang teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Anak yang terlahir dan tumbuh di zaman ini dengan akses informasi yang terbatas di dunia digital. Era digital membawa peluang dan tantangan bagi pendidikan identitas anak. Keluarga tidak dampak era digital terhadap identitas anak. Strategi menghadapi era digital. Manfaat penulisan ini ada manfaat akademis seperti menambah wawasan untuk hasil yang positif. Dampak digital bisa positif edukasi dan atau negatif tekanan sosial. Saran untuk keluarga, tingkatkan komunikasi dan pengawasan aktivitas digital. Untuk sekolah, sediakan kurikulum literasi digital dan panduan bimbing anak dalam penggunaan teknologi yang bijak. Oke, terima kasih Salvina sudah menyampaikan hasil dari penelitiannya atau karya tulisnya, peran keluarga dalam membentuk identitas anak di era digital saat ini. Tadi sudah Salvina jelaskan bagaimana meningkatkan komunikasi dengan anak. Ya, tapi fenomena yang Ibu lihat saat ini adalah anak itu justru cenderung tertutup dengan orang tua. Kira-kira menurut Selvina, adakah solusi yang bisa diberikan kepada anak yang tipikalnya seperti itu? Solusinya kalau keluarga sih bisa lebih mendekatkan diri kepada anak, kasih perhatian yang lebih dulu. Biasanya anak seperti itu cenderung menutup diri itu karena ada tekanan-tekanan yang dari lingkungannya, bisa itu jadi orang tuanya tahu anak ini kenapa gitu. Biasanya kan kayak gitu, Bu. Komunikasi, kalau tadi sudah dijelaskan Selvina tentang komunikasi ya, itu solusi utama dari orang tua. Kalau misalnya dari komunikasinya gagal, adakah aplikasi atau AI yang bisa yang bisa mengarahkan, yang bisa membendung anak, atau yang bisa membatasi anak tanpa anak itu merasa seperti tadi yang kamu katakan tertekan atau terlihat digurui sama orang tuanya. Ada nggak kira-kira? Sendiri kalau
tahu di hati saya, Bu, ada itu fitur untuk fitur anak, jadi orang tua bisa mau anaknya tanpa ketahuan gitu. Oh, jadi ada mode anak, Iya. ada mode orang dewasa. Oke. Berarti hal itu bisa disosialisasi juga ke orang tua, karena ada juga orang tua yang nggak tahu, Selvina. Kalau walaupun HP-nya itu canggih, tapi mereka nggak paham kalau di situ ada pembatasan untuk anak dan orang tua. Dan kalau misalnya seperti itu, kira-kira Selvina ada saran nggak kepada orang tua? Kalau misalnya mode di HP Selvina kan ada tuh, tapi orang tua nggak tahu. Nah, ada nggak solusi yang Selvina, ada nggak tindakan yang Selvina lakukan supaya orang tua ini juga tahu? Sini ada fitur ini, nanti bapak ibu bisa mengecek HP saya gitu. Nah, tapi dengan cara tapi pakai HP bapak ibu juga. Jadi orang tuanya diberitahu, disosialisasi. Jadi bagus ya. Artinya gini, kamu sudah membuat penelitian seperti ini, artinya jangan stuck di sini saja. Ada tindak lanjutnya seperti itu tadi, memberikan sosialisasi kepada orang tua tentang bagaimana penggunaan gadget untuk kalangan anak-anak, bagaimana penggunaan gadget untuk kalangan orang tua. Kemudian dalam pembentukan identitas anak di era digital, identitas seperti apa yang kira-kira Selvina ini harapkan dari anak-anak di generasi ini? Saya harapkan di generasi ini tidak ada namanya cyberbullying, bisa Pak, netizen. Saya kebanyakan anak-anak itu seperti itu. Maksudnya komentar-komentar aku kebanyakan dari anak yang di bawah umur, Bu. Terus juga apalagi kalau misalnya mereka main handphone kan, itu juga dampak negatif di situ, mereka tuh ngomong kasar, Bu. Saya harap itu tidak terjadi. Oke. Oh, ada akun yang centang biru. Jadi itu menandakannya hoax atau bukan? Enggak sih, Bu. Cuman memang tergantung aja. Kan ini kayak sejarah kan. Kita kan nggak bisa lihat sejarah itu dari satu pandangan sisi. Harus lihat dari sisi-sisi lainnya. Oke. Ya, seperti itulah, Bu. Jadi ya, oke, Kristo, terima kasih sudah datang tepat waktu. Hari ini Ibu ingin mendengarkan kamu menyampaikan apa yang sudah kamu tulis ya. Jadi waktu dan kesempatan Ibu berikan. Itu saya membacakan hasil saya tulisannya saya dengan judul dampak gadget bagi anak usia dini di kampung. Jadi saya digital saat ini anak-anak usia dini semakin banyak menggunakan gadget seperti smartphone atau Kristo Abelino ya, Sabelino dengan judul dampak gadget bagi anak usia dini di Kampung Mohor. Secara keseluruhan apa yang kamu sadur, apa yang kamu tulis itu sudah sangat sempurna ya. Pertanyaan Ibu, apa sih daruratnya gadget bagi anak usia dini di Kampung Mohor ini menurut kamu? menurut saya Ini kan anak usia dini ya yang kamu bahas, anak usia dini yang kamu bahas. Yang Ibu mau tahu menurut kamu ya, karena banyak orang tua di zaman ini memberikan gadget itu adalah solusi bagi mereka karena mereka sibuk dengan pekerjaan dan sebagainya ya. Nah, menurut kamu apakah itu sesuai dengan yang kamu tulis ini atau tidak? menurut saya itu tidak sesuai karena memberikan gadget kepada anak. Tapi pada umumnya kan seperti Ibu misalnya, contohnya seperti Ibu kan kerja terus anaknya nggak ada yang jaga. Nah, dia itu bisa anteng, bisa diam itu karena gadget ya. Nah, solusinya bagaimana? Saya jika ada teman bermain sebaiknya biarkan anak-anak bermain dengan teman-teman. Jika tidak ada Ya, itu
nggak ada batasan waktu, itu otomatis itu. Nah, ada nggak solusi dari menurut Kristo, baik itu dari aplikasi atau dari solusi yang Kristo teliti ini, ada nggak solusinya supaya dia itu misalnya kita maunya jam 2 jam, 2 jam itu dia nggak mau gitu, ada nggak saran atau solusinya? Nggak mau pakai yang gadgetnya lagi, ya kan? Kalau anak-anak nih rata yang ibu tahu tuh, kalau dilarang dibatasi nggak mau. Jangan kan anak yang usia dini, yang seusia Abel pun kadang kalau ibu masuk kelas itu kan sering tuh masih ada yang main game, masih ada yang ini. Nah, ada nggak solusinya supaya di waktu yang kita batasi itu anak itu benar-benar nggak pegang HP? Mungkin bisa memakai aplikasi khusus untuk Selamat pagi, saya Aris ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Sampah di Lingkungan Sekolah. Minimumnya pengetahuan siswa tentang bahaya sampah di mana para siswa menganggap sampah adalah hal yang sepele, dan apabila tidak diulangi tidak berakibat apa-apa, meskipun sesungguhnya sampah adalah musuh besar bumi yang dapat merusak bumi dan makhluk hidup yang ada di lingkungannya. Menambah pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam pembuat diseminasi oleh siswa menurut derajat keterampilan pemakaiannya, penyakit, dan menyumbat aliran sungai. Sudah. Ibu tidak tahu menanyakan apa ya, karena di sini kamu tidak ada yang bisa kamu tampilkan dengan baik ya. Jadi ibu tidak tahu harus mengaturnya dari mana. Kemudian untuk penulisan ini bukan font yang sesuai ya. Jadi nanti kamu lihat dulu di Juknis. Ya, lihat di Juknis, ini bukan font yang sesuai. Kemudian perataan kiri kanan ini juga tidak sesuai ya. Berapa kali asistensi? 2 kali. 2 kali. Tidak mempersiapkan diri untuk ujian lah kamu hari ini. Padahal kan dari kemarin kan temanmu sudah ujian. Ya, sudah ujian, artinya kalau dari kemarin sudah ujian ya kamu harusnya lebih siap hari ini. Kalau kamu ada asistensi, saya yakin ini tidak seperti ini bentuknya. Ya. Karena banyak juga tadi yang bimbingan buat bayar, bahkan lebih bagus. Ya. Ini spasi fontnya ini tidak sesuai semua ini. Ya, nanti harapan ibu sih ini diperbaiki ya. Iya. Ya, diperbaiki karena ini jauh melenceng dari semuanya, ini jauh melenceng dari yang ditentukan ya.
tidak ada lagi yang pikiran untuk ke depan itu yang positif, nggak ada. Pasti ada dampaknya. Kan banyak kasus dulu anak di sekolah. Tapi kan kita harus bisa mengendalikan diri agar tidak ada pengaruh yang jahat lah, misalnya kan. Tahu sendiri yang kalau pacaran bisa ada pengaruhnya ya, ada pengaruh buat kita, apalagi sudah pacaran berapa tahun kan. Nah itu kan berdampak sama Chelsea. Ya Chelsea nanti ini kan pikiran. Iya. Terima kasih Pak Eman, saya hanya membantu karena khawatir kalau ada tamu terus kita bulusi nggak ada, terus Bapak juga nggak bisa hadir karena nggak enak ya. Maksudnya kita sebagai harus menjamu tamu dengan baik, kalaupun tidak bisa menjamu ya minimal hadir gitu kan. Untuk KTI Chelsea, Ibu sama sekali tidak melihat, maksudnya karena Ibu fokus pada yang Ibu uji ya. Jadi masalah penulisan dan sebagainya nanti biarlah penguji satu yang menentukan itu ya. Saya hanya ingin emosional Chelsea saat menulis ini. Karena ini seperti bicara sama diri sendiri, atau gini tadi Pak ya, seharusnya tadi Bapak yang pergi ke tamu sana, saya sama Bapak yang di sini. Karena ini lebih bagus kalau kami yang berbahas. Ya seperti itu ya. Gimana Chelsea perasaan kamu ketika membahas materi ini? Ini materi ini kamu yang pilih atau ada masukan dari pembimbing? Untuk judul materi ini saya mengajukan 3 judul. Jadi untuk ini pemimpin yang jalankan pengambilan topik ini. Jadi saya memberikan, jadi untuk pemimpin saya menjalankan baik yang Oh, jadi ini saran dari pembimbing. Karena ini saran dari pembimbing, dari kamu ada kesulitan nggak? untuk kesulitan tidak terlalu banyak. Cuma kesulitan itu mencari data karena tidak semua anak atau siswa itu mau diajak wawancara. Ini tadi ada 2 responden ya. Ada 2 responden, kemudian dari kedua responden itu relevan enggak dengan apa yang mereka sampaikan, sumber yang mereka sampaikan itu relevan enggak dengan yang kamu mau? Jujur relevan karena yang saya ingin jawabkan memang dampak positif dan dampak negatif. Jadi dua-duanya ada dampak positif. Oke, selanjutnya apa perasaan Chelsea saat ini? Sudah menyelesaikan, lalu sudah memaparkan. Kira-kira yang Chelsea rasakan, kita refleksi saat ini, Chelsea merasa apa? Ya, setelah. Perasaan saya jujur sekali, saya takut juga. Jadi sebenarnya banyak kata-kata yang tidak bisa disampaikan. Gugup. Oke, ada hal yang menakutkan di ruangan ini? Ada hal yang membuat kamu takut atau apa di ruangan ini? Tidak ada sebenarnya karena saya memang jarang berbicara dengan orang yang bersosialisasi. Oke, terima kasih Chelsea. Ibu hanya ingin tahu apa yang kamu rasakan saja. Kalau dari keseluruhan, kamu termasuk yang qualified-nya tinggi ya, yang mentalnya kuat. Kalau saya sendiri, jujur kalau ibu tidak mau ngambil materi ini, karena materi ini akan sensitif ke segala bidang. Sensitif ke segala bidang, tapi kamu sudah mau mengangkat ini, itu sebuah prestasi yang bagus. Kalau ibu, jujur ibu tidak akan berani mengangkat masalah ini karena ini sensitif untuk dalam hal penelitian, dalam hal kepribadian. Takutnya nanti orang menyerang saya seperti itu dan seterusnya. Tapi ini luar biasa. Kalau menurut ibu, ketika kamu mengangkat ini, itu artinya kamu menyadari penuh bahwa dampak positif dan negatif itu ada, dan kamu pasti akan punya pertimbangan nanti kalau harus pacaran itu harus seperti apa, yang sehat itu seperti apa. Nah itu bagus kalau remaja sudah sadar betul akan posisinya, sadar betul akan pergaulan yang sehat ya, pergaulan yang sehat, karena tidak semua remaja saat ini mau bergaul dengan sehat. Sukses Chelsea, selamat sudah melaksanakannya dengan baik. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Dan setiap pengeluaran dana wajib
memiliki kejujuran dan serakah. Terima kasih kamu sudah menyampaikan ini cukup baik ya. Pun masih ada kakunya. Mungkin dari Bu Ana. Terima kasih Pak Eman sudah memberikan waktu. Untuk Rizal ya, membangun potensi pemuda yang memiliki integritas anti korupsi sebagai generasi emas, berbudaya, beradab dan unggul. Ini kalau secara konten ini banyak sekali ya harusnya ya. Apa yang memotivasi Rizal untuk mengangkat tema ini? Ya, itu karena masih banyaknya terjadi tindakan korupsi yang ada di Indonesia. Karena masih ada. Kamu di dalam ini tadi membuat persentase enggak korupsinya ya di Indonesia? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Tindak pidana kerugian negara ini ada tahunnya enggak? Oh ini enggak. PNS, swasta, legislatif, BUMN. Oh ini per ininya ya, bukan per tahunnya. Oke. Tadi itu sudah dijelaskan ya apa yang kamu mau untuk pemuda. Ibu mau kamu contohkan yang real ya. Contoh realnya kira-kira apa ya yang untuk pemuda khususnya yang ada di Siluk Ngurah ini supaya tidak korupsi. Kira-kira edukasi apa? Edukasi yang bisa saya berikan supaya lebih baik adalah berusaha untuk bertindak jujur, adil, dan beradab, dan juga jujur, adil. Apa lagi? kita harus berusaha untuk menjadi teladan supaya tidak ada niat untuk korupsi. Berusaha menjadi teladan untuk tidak ada korupsi. Oke. Realnya kalau menjadi teladan itu seperti apa? Realnya yang bisa kamu lakukan? Realnya, menurut saya ya menjadi orang yang lebih baik lah, supaya kita tidak memiliki minat untuk korupsi. Tidak memiliki minat untuk korupsi. Korupsi itu minat ya? Bakat. Itu dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri ya. Jadi pembiasaannya. Oke, kalau untuk judul ini Ibu cukup ya. Terus yang kedua Ibu mau menyoroti tentang presentasi kamu ya. Jadi presentasi itu upayakan poin-poin pentingnya ya. Karena ini tadi panjang sekali narasinya. Terus kamu membacanya juga menunduk. Jadi itu tidak membuat audien itu tertarik ya. Bagaimana supaya audien itu tertarik? Kalau Ibu kalau misalnya ini mesti ada 1 jam ke depan mungkin tidur sudah. Ya, karena menonton sekali, presentasinya menonton, kamunya juga menonton ya. Jadi usahakan kalau presentasi itu pandangannya tegak ke depan, ada intonasi yang kamu tekan, ada hal yang kamu sampaikan, senyum sapa juga ya. Jadi di PPT-nya juga dibuat ringkas-ringkas atau dibuat semenarik mungkin, kan banyak ikan. Ini pakai Canva atau pakai PowerPoint? Canva. Di Canva itu kan banyak tuh. Kalau korupsi tinggal ambil ini icon korupsi. Nah, banyak tuh gambar-gambarnya. Tinggal naruh aja. Jadi jangan malas. Kamu pasti malas. Malas berkreasi. Jadi kalau presentasi itu harus menarik supaya orang tidak bosan ya. Ini rencana Rizal kuliah apa kerja nanti? Kerja ya. Jadi kalau kerja pun kamu harus ada sesuatu yang bisa menjual ya dari penampilan ya, dari penampilan. Oke, itu aja dari Ibu, cukup. Ibu kembalikan ke Pak Eman.